Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang muqaddimah ya, terkait dengan sejarah salat, kemudian juga tentang keutamaan salat dan adab-adab ketika salat ya. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang sejarah salat ya. Salat adalah ibadah yang disyariatkan kepada seluruh para nabi. Oleh karenanya seluruh para nabi salat. Alaihi wassalatu wassalam, dan datang dalam Al-Quran banyak sekali. Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dalam Al-Quran Ibrahim misalnya, Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku, keturunanku jadi penegak salat ya. Liyuqimus shalah ya, jadi agar mereka bisa mendirikan salat. Kemudian anak-anaknya juga tentunya seperti Ismail ya. Ismail, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati." Adalah Ismail menyuruh keluarganya untuk apa? Untuk salat ya. Kemudian semua nabi, Nabi Musa juga, aqimus shalah, kata Allah, dirikanlah salat. Nabi Musa, kemudian para intinya seluruh para nabi. Demikian juga misalnya Nabi Syuaib ya. Ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Innaka antal halimur rasyid. Kata kaumnya, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kami untuk meninggalkan kesyirikan? Ya, jadi Nabi Syuaib juga apa? Salat. Nabi Isa juga salat. Ya, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Israel seperti Nabi Isa, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani barakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa ketika masih kecil sudah bisa ngomong, dia bilang wa awsani, Allah mewasiatkan kepadaku, bis salati, untuk senantiasa salat, waz zakati, untuk bayar zakat atau untuk mensucikan jiwa, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Selama aku masih hidup, aku disuruh salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ngapain salat? Ya, Tuhan, makanya Nabi Isa salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seluruh nabi mereka salat ya, salat. Hanya saja tata cara atau dan jumlah salat bisa saja berbeda. Akan tetapi semuanya ada ruku dan ada sujud ya. Raki'aw wa anab. Ketika Allah sebutkan tentang Nabi Daud, Allah mengatakan fastaghfara rabbahu raki'an. Maka Nabi Daud minta ampun kepada Allah, kemudian dia raki'an, fa kharra raki'an, maka dia pun ruku ya. Hanya saja ibadah ini hilang. Sekarang Nasara juga salat, Nabi saja salat, hanya saja hilang karena mereka jauh dari agama mereka. Ya, akan tetapi berbeda, namun ada ruku dan apa? Sujud. Akan tapi sekarang ini semua hampir sirna karena mereka lupa dengan agama pengikutnya, karena para pengikutnya lupa dengan agama. Allah sebutkan dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun aqa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Saya carikan ayatnya.
Surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Allah berfirman dalam surat ini, setelah Allah sebutkan para nabi-nabi, Allah sebutkan ingatlah Maryam, ingatlah Ibrahim, ingatlah Musa, ingatlah Ismail, ingatlah Idris. Sebelumnya Allah sebutkan Nabi Isa. Dalam surat Maryam Allah sebutkan rentetan para nabi, termasuk nabi-nabi Bani Israel. Setelah itu Allah sebutkan pada ayat 59, fa khalafa min ba'dihim, maka muncul setelah mereka khalfun adaa'us salat. Muncul generasi yang menyia-nyiakan salat. Allah sebutkan khalfun adaa'us salat. Setelah para nabi muncul generasi yang menyia-nyiakan salat, menyia-nyiakan. Oleh karenanya, salat dengan cara ruku dan sujud hampir sudah tidak ada di kalangan Nasara, kecuali mungkin sekte tertentu. Mungkin masih ada yang ruku dan sujud, tapi secara umum sudah dihilangkan. Yahudi saya nggak tahu. Yahudi kayaknya masih ada sujud, kepala mereka miring, tapi secara umum salat itu sudah hilang. Yang ada cuma orang Islam. Allah mengatakan setelah itu para nabi muncul generasi. Kemudian dalam hadis juga ketika bahwasanya Bani Israel salat, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan salat 50 waktu, kemudian Nabi terima, ketika Nabi turun ke langit ke-6, Nabi bertemu dengan, atau kelima, Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, berapa salat? Kata Rasulullah SAW, 50 salat. Kata Nabi Musa, inna ummataka la tutiku dhalik, umatmu tidak mampu. Farji ilaihi fatlub minhu takhfif, kembalilah kepada Allah dan minta keringanan. Nabi Muhammad naik lagi, kasih turun jadi 45. Lapor Musa, Musa bilang tidak bisa, nanti mereka enggak mampu. Terus turun sampai tinggal 5. Ketika 5, Musa bilang minta lagi keringanan. Saya sudah mencoba Bani Israel yang lebih ringan daripada ini, mereka tidak mampu. Untuk bisa continue mereka tidak mampu. Mintalah keringanan lagi. Kata Nabi, saya malu minta keringanan lagi. Akhirnya 5 waktu. Jadi menunjukkan bahwasanya Bani Israel mereka juga 5 waktu dalam sehari semalam. Itu diantara dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya Bani Israel juga mereka salat, tetapi dalam sehari semalam bukan 5 waktu, kurang daripada itu. Kata Nabi Musa, saya telah mencoba umatku dan mereka tidak mampu, kurang daripada itu. Mintalah keringanan lagi. Kata Nabi, saya malu. Akhirnya ditetapkan 5 waktu. Kata Allah, hiya khams wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tapi nilainya seperti 50 waktu. Taib sejarah. Akhirnya kita bicara sekarang kepada Nabi Muhammad SAW. 2, sejarah salat dalam Islam. Pertama, Nabi SAW salat pertama kali diwajibkan salat Nabi dan para sahabat adalah salat malam. Diwajibkan salat malam di awal dakwah. Dalilnya adalah surat Quran Muzammil, Quran surat Al-Muzammil. Ayat 1 dan seterusnya. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan salatlah malam. Setengah malam atau kurang malam, lebih sedikit. Intinya Rasulullah disuruh salat malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam atau kurang dari setengah malam. Au zida alaihi waratil Qur'ana tartila, atau tambah sedikit. Dan ini berlangsung kata para ulama, Nabi dan para sahabatnya sampai setahun. Ini sekitar 12 bulan. Setelah itu turun surat Al-Muzammil yang terakhir, yang menunjukkan sudah mengalami dirubah jadi wajib menjadi sunnah. Ya, jadi dari yang wajib dari 1 sampai 4, kemudian terakhir
ayat ke-20. Ayat 20, maka ini tadi 1 sampai 4. Kemudian dirubah jadi sunnah dengan Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Setelah itu yang wajib, sehingga yang wajib hanya sholat 2 kali sehari, sebagaimana perkataan para ahli sejarah. Tapi sempat Nabi dan para sahabat disuruh sholat malam selama setahun, wajib. Dan ini menunjukkan pentingnya sholat malam, karena begitu awal Nabi disuruh dakwah, di antara hal yang ditekankan oleh Allah adalah untuk sholat malam. Karena sholat malam sangat dibutuhkan. Karena Nabi di siang hari akan menghadapi banyak ujian, banyak cobaan, banyak cacian, banyak makian. Sebagian sahabat dibunuh, sebagian sahabat disiksa, gangguan dari keluarga sendiri, ya. Sehingga mereka perlu charger iman kuat di awal-awal Islam, dan itu berlaku sampai setahun. Berat, padahal masih awal-awal Islam. Akhirnya mereka melakukannya. Setelah setahun sudah tidak wajib lagi. Ada yang mengatakan tetap wajib bagi Nabi, tapi secara umum sudah tidak wajib lagi. Dan ini berlanjut terus sampai pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, yaitu setelah Nabi 10 tahun jadi Nabi. Karena Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Nabi di Mekah 13 tahun. Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, terus meninggal. Kalau sudah ke Madinah namanya tahun Hijriyah. Kalau di Mekah namanya tahun kenabian, ya. Jadi kalau di Mekah 13 tahun namanya tahun kenabian, setelah itu hijrah namanya tahun Hijriyah. Nah, ketika tahun 10 kenabian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Apa? Isra Mi'raj. Isra maksudnya perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj maksudnya ke atas, dari Baitul Maqdis ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Mi'raj, inilah ada perintah salat 5 waktu. Jadi perintah salat 5 waktu baru terjadi setelah 10 tahun Nabi berdakwah. Sebelumnya ngapain? Itu Nabi dakwah tauhid. Karena kesyirikan merajalela, maka belum ada kewajiban salat 5 waktu. Para sahabat cuma salat 2 kali sehari. Ya. Baru 5 waktu setelah pada tahun 10 kenabian. Yang tadi kisahnya Rasulullah naik, Allah bilang 50, Rasulullah turun ke langit ke-6, kata Nabi Musa minta keringanan dari 50 jadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 35, setiap naik turun 5. 35 sampai jadi berapa? 30, 30, 25, 25 sampai 5. Dan itu 5 pun kata Nabi Musa minta lagi kekurangan, minta lagi keringanan. Kata Nabi Muhammad SAW, saya malu. Untung Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, kalau enggak 50 kita. Untung ya. Ya subhanallah, waktunya 5 waktu. Memang subuh, kemudian apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan itu waktu yang pas kita kalau nggak dibuat sholat, nggak dibuat disiplin sholat, kita bisa lupa sama Allah, lupa sama akhirat. Maka 5 waktu sudah waktu yang pas, yang Allah tahu memang manusia butuh untuk diingatkan kembali, reminder dalam sehari 5 kali. Kalau nggak kita lupa, dengan kesibukan, dengan banyak kegiatan. Tapi pertama kali wajib cuma 2 rakaat. Pertama kali hanya 2 rakaat, kecuali maghrib. Kecuali maghrib berapa? 3 rakaat. Tapi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini pertama kali wajib apa? Salat. Dan itu berlaku sampai Rasulullah berhijrah. Rasulullah berhijrah pada tahun ke-14. Jadi 3 tahun salat 2 rakaat. Dan ini berlanjut ya, 2 rakaat. Kemudian Rasulullah hijrah. Nabi hijrah ke Madinah.
maka berubah menjadi 4 rakaat. 4 rakaat. Jadilah zuhur berapa rakaat? 4, asar 4, maghrib tetap 3, isya 4, subuh tetap 2. Tapi kata Aisyah, wa uqirrat fi safar. Tetapi kalau safar kembali lagi seperti awal. Makanya kalau kita safar 2 rakaat, itu hukum asal. Hukum asal dulu kita waktu Nabi sholat pertama kali memang 2 rakaat. Maka kata Aisyah, fazidat fil hadar, maka kalau tidak sedang bersafar ditambah double, 2 jadi 4, wa uqirrat, dan tetap dipertahankan 2 rakaat ketika sedang safar. Paham? Jadi berubah 4 rakaat. Yang 2 rakaat ketika safar, yang 2 rakaat tetap berlaku ketika safar. Makanya kalau pingin 2 rakaat terus, safar terus. Safar terus. Pingin 2 rakaat jamak terus, safar terus. 2 rakaat jamak, aman insyaallah. Jadi Bang Thayyib terus. Baik. Bagaimana proses Nabi ini sudah? Kalau sudah saya mau hapus. Ini masih berlanjut ya. Foto silakan foto ya. Ini ada ujian nggak pertemuan berikutnya? Boleh ya? Oke. Ada tim pembuat soal. Nanti pada nggak hadir lagi. Hapus aja. Hapus semuanya. Kan? Ketika Nabi di Mekah, kita sekarang gambarkan sini utara, ini Ka'bah, utara sini Madinah. Palestina, Madinah, Mekah. Ini kurang lebih 450 km. Ini kurang lebih ya 1000 ya, kurang lebih kilometer. Baik. Ketika Nabi di Mekah awal kali, maka kalau kali di kewajiban wajib sholat kiblat ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis maksudnya apa? Palestina. Jadi ketika Nabi di Mekah, Nabi sholatnya bagaimana? Ini Ka'bah. Nabi sholatnya ini Ka'bah. Maka Nabi selalu sholat di arah sini. Nabi selalu sholat begini. Jadi meskipun menghadap Baitul Maqdis, sini Baitul Maqdis, tapi Nabi bisa gabungkan. Ketika Nabi sholat, dia selalu ambil arah sini, arah selatan Ka'bah. Sehingga ketika dia menghadap Ka'bah, otomatis sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Nabi selalu begitu. Karena Nabi suka sholat menghadap Ka'bah. Lain kalau seandainya Nabi sholat di sini, maka dia tidak akan menghadap Ka'bah. Seandainya Nabi sholat di utara Ka'bah, dia tidak akan menghadap Ka'bah. Maka Nabi sengaja selalu sholat ke arah selatan. Dari selatan. Sengaja sholat di selatan apa? Ka'bah. Sehingga bisa menghadap sekaligus menghadap Ka'bah dan apa? Baitul Maqdis sekaligus.
Jadi Nabi sengaja begini. Dan ini berapa tahun tadi? Tiga tahun di Mekah. Ya. Terus ketika Nabi di Madinah, ini jadi problem. Ketika Nabi hijrah, nah, kondisi berubah. Sekarang kita lihat Palestina, Madinah, Med. Kalau jadi ingat Garuda Airline ya. Atau apa? Saudi Airline. Medina. Terus apa? Mekah. Oke, Mekah. Tapi sekarang Nabi posisinya di sini, jadi repot. Nabi sekarang posisinya di sini, Nabi. Ka'bah di sini. Membelakangi. Sini Baitul Maqdis. Maka mau tidak mau Nabi tidak menghadap Ka'bah. Nabi terpaksa sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Tidak bisa sekaligus hadap Ka'bah. Padahal Nabi ingin sekali menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dulu sholatnya menghadap Ka'bah. Namun terjadi perubahan. Ganti agama dari Ibrahim, kemudian Bani Israel, kemudian Yahudi, kemudian Nasara, sampai akhirnya Ka'bah ditinggal. Akhirnya perubahan ke Baitul Maqdis. Taib, karena Ka'bah dulu hilang. Yang ada Baitul Maqdis, ya kan? Ka'bah dulu kan hilang. Jadi Ibrahim bangun, kemudian terjadi banyak kesyirikan. Setelah Ibrahim bangun, kemudian terjadi banyak apa? Jadi menghadap Ka'bah ini bukannya Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu hanya membangun di atas pondasi sudah ada. Dulu para nabi-nabi sebelumnya juga mereka berhaji ke Ka'bah, cuma hilang Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim bangun kembali, namun di Mekah terjadi banyak apa? Kesyirikan, dan terjadi banyak perubahan-perubahan, akhirnya orang menghadap Baitul Maqdis. Nah, dalam kondisi begini Nabi tidak bisa menghadap Ka'bah, maka beliau rindu untuk menghadap Ka'bah, dan ini berlangsung 16 bulan. Ini sekitar 16 bulan, 16 atau 17 atau 18 bulan, setahun lebih. Dan Rasulullah sering lihat ke langit minta berubah. Akhirnya Allah rubah, turunlah ayat, ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah 144. Setelah itu sekitar 16 bulan, setelah itu berubah. Kiblat berubah. Ke Ka'bah. Lihat Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 144. Ayat 144. Baik. Jadi akhirnya Nabi menghadap ke Mekah. Jadi balik. Setelah itu berubah menghadap ke Mekah. Dari tadi menghadap ke utara, ini utara, sekarang berubah menjadi apa? Ke selatan. Tapi ketika perubahan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, pertama kali terjadi perubahan, Rasulullah SAW sedang di Masjid Banu Salimah. Rasulullah sedang sholat zuhur, selagi menyenguk ada yang sakit, Rasulullah sholat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap ke utara. Pada 2 rakaat berikutnya, rakaat ketiga keempat, sudah datang perintah Rasulullah muter. Akhirnya 2 rakaat menghadap utara, 2 rakaat menghadap ke selatan. Maka masjid itu dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Yang sekarang ada di Madinah disebut Masjid Al-Qiblatain. Karena terjadi perubahan di masjid itu. Rasulullah sedang sholat zuhur, dan ini sholat zuhur. Sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu pada rakaat ketiga ada perintah. Rasulullah rubah 3 ke 4 menghadap mana? Selatan. Maka dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Asalnya namanya Masjid Banu Salimah. Kenapa disebut Masjid Banu Salimah? Karena di situ kampungnya Banu Salimah. Kampungnya Bani Salimah. Setelah itu Rasulullah SAW pergi ke, mungkin bapak-bapak yang tanya, Ustaz gimana cara berubahnya? Itu orang Indonesia kepo, pengen tahu. Udah nggak usah tahu, pokoknya berubah aja. Gimana? Apalagi dalam sebagian riwayat ini sedang ruku.
Dalam sebagian riwayat perubahan terjadi di masjid yang lain. Wahum rukuk, mereka sedang rukuk, datang perintah rubah, mereka rubah. Orang bingung, Ustaz, pasti bertanya itu, gimana caranya Ustaz? Ya saya juga nggak tahu. Apa rukuk sambil berubah? Pokoknya berubah. Apakah heboh? Pasti nggak heboh ya. Pasti nggak ngobrol-ngobrol ya. Tapi berubah aja nih, mereka udah tahu lah caranya gimana. Baik. Jadi pertama di Bani Salimah, sholat asar Rasulullah ke Masjid Nabawi. Langsung sholat asar menghadap ke selatan. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian berita baru sampai ke penghuni Masjid Kuba subuhnya. Mereka sedang sholat subuh, yang kalau nggak salah mereka sedang rukuk, itulah kemudian ada yang mengatakan, sungguh telah turun kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah berkata, ala innal qiblata qad huwilat, ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah, maka mereka rubah waktu sholat subuh. Jadi sebenarnya semua masjid kiblatain, karena semua masjid pernah menghadap utara dan selatan. Cuma peristiwa yang terjadi langsung dalam satu sholat berubah. Nabi ada di situ adalah masjid kampung Bani Salimah, yang sekarang dikenal dengan masjid kiblatain. Nah, ada orang datang ke sana, dia sholat 2 kali. Pertama menghadap utara, kemudian menghadap selatan. Itu zaman sudah nggak ada lagi. Sekarang semuanya menghadap selatan. Selatan ke Mekah. Ya. Jadi saya tulis ya, karena masuk ujian ya, jangan lupa. Jadi kita berubah. Pertama zuhur di mana? Di masjid kiblatain. Atau Bani Salimah, Masjid Bani Salimah. Asar di mana? Masjid Nabawi. Dari awal langsung apa? Menghadap selatan. Sejak awal hadap selatan. Yang ketiga, masjid penghuni penduduk Kuba terlambat, baru sampai berita ketika subuh. Ketika subuh baru mereka rubah. Tapi inilah sejarah sholat. Habis ini kita bahas tentang keutamaan sholat. Tolong dihapus. Sudah. Sudah. Baik, keutamaan salat. Tentu keutamaan salat sangat banyak. Saya tulis dalam buku bekal salat ada sekitar 30 keutamaan salat, tapi kita sebutkan yang sebagiannya yang menunjukkan keutamaan salat agar kita termotivasi. Yang pertama, salat adalah cahaya.
Kata Nabi SAW, wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Nur adalah apa? Cahaya. Di sini umum cahaya di mana? Ini umum. Kata para ulama, cahaya ini umum di wajah berseri-seri orang yang rajin salat, insyaallah wajahnya berseri-seri. Di wajah, insyaallah wajah dia berseri-seri, meskipun mungkin utangnya ada ya. Ini salah satu ya, problem kehidupan pasti ada, nggak mungkin hidup tanpa problem. Meskipun ada problem hidup, dia rajin salat, insyaallah wajah berseri-seri. Kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, terlihat tanda wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Kemudian di wajah berseri-seri. Kemudian di antara di kuburan. Rasulullah ketika menyolati seorang, Rasulullah mengatakan, sungguhnya kuburan ini mamlu'atun, penuh dengan kegelapan. Maka dengan salatku Allah akan beri, dengan doaku Allah menjadikan penerangan. Kata para ulama, siapa yang ingin kuburannya bercahaya, maka rajin salat. Ini di antara bahwasanya seorang kalau rajin salat, maka kuburannya akan bercahaya. Dan kita masing-masing harus mempersiapkan tempat tinggal kita di kuburan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fali anfusihim yamhadun. Bahwasanya siapa yang beramal saleh, maka dia yang mempersiapkan tempat tinggal mereka. Sebagian ahli salaf menafsirkan yaitu di barzakh. Fali anfusihim yamhadun. Siapa yang melakukan amal saleh, di antaranya salat, berarti dia menyiapkan tempat tinggalnya di alam barzah. Sekarang dunia tempat tinggal kita udah punya, udah jelas, besar kecil udah jelas. Di alam barzah yang enggak jelas. Di antara kalau pingin tempat tinggalnya bercahaya, banyak salat. Banyak salat di kuburan. Alam barzah. Kata Allah, fali anfusihim yamhadun. Surat Ar-Rum ayat 44. Man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Kata Allah, siapa yang beramal soleh, maka mereka menyiapkan untuk mereka sendiri tempat tidur yang nyaman, tempat tinggal atau tidur yang nyaman. Sebagian salaf mengatakan itu di alam barzah. Maka seorang jangan fokus tempat tinggalnya di dunia saja. Dia harus fokus juga tempat tinggal di akhirat. Nomor 1, bercahaya. 2, di kuburan. Yang ketiga, di alam barzah. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada suatu peristiwa. Di padang mahsyar banyak rangkaian peristiwa. Di antaranya ada dibangkitkan, kemudian dihisab, sebelumnya disidang kalau ada yang bermasalah, disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya, kadang sidang sudah selesai di dunia, ternyata di akhirat belum selesai. Cuma di sana kita nggak bisa sewa lawyer, ya nggak udah. Karena yang nyidang siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sidang ada hisab, dihisab. Setelah hisab kemudian ada mizan, ditimbang. Sebelum hisab ada pemberian raport kita, catatan amal kita dikasih, terus dihisab, di mizan. Setelah itu ada zulmah, tiba-tiba Allah bikin kegelapan. Setelah zulmah kita disuruh lewat sirat.
Nah, di sirat itu kita butuh cahaya. Kalau nggak ada cahaya kita bakalan jatuh. Orang yang banyak salatnya dia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ada orang cahayanya setinggi gunung, ada cahayanya seperti pohon korma sehingga dia bisa jalan. Ada yang cahayanya cuma di jempolnya, kadang nyala, kadang mati. Tergantung iman. Tergantung apa? Iman ya. Kalau pingin sering dapat cahaya atau cahaya besar maka sering salat. Di padang mahsyar terutama di sirat, di atas sirat. Kata Nabi SAW, Basyiril masya'ina bidzulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat kelak. Yang berjalan di malam hari menuju masjid itu salat isya sama salat subuh. Maka ada keutamaan khusus. Kata Nabi, Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid. Berilah kabar gembira kepada orang-orang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid bin nuri tam yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Ini di antara sebab keutamaan salat. Dapat cahaya. Kemudian yang kedua, bahwanya salat ya menghapuskan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innal hasanati yuqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dalam surat Hud ayat 114. Kata Allah, sungguhnya salat-salat itu bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Kemudian juga dalam hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Lau anna bi babi ahadikum naharan yaktasilu minhu khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai?" Kata Nabi, seandainya salah seorang dari kalian di depan rumahnya ada sungai yang dia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran di tubuhnya tersisa? Kata para sahabat, tentu tidak ada. Kata Rasulullah, demikianlah salat. Kalau seorang 5 waktu terus, dia namanya kita tidak ada yang luput dari dosa dan maksiat. Maka setiap kita salat dosa gugur. Setiap kita salat dosa apa? Gugur ya. Dalam satu hadis ketika ada seorang wanita, seorang lelaki sahabat, dia lagi di ujung kota Madinah, tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin beli korma, maka tanya, ada jual korma enggak? Tiba-tiba syahwatnya muncul ketika itu. Dia tidak bisa dia duga, tahu-tahu muncul syahwat tersebut. Akhirnya dia bilang, ada dalam rumah kalau mau lihat. Akhirnya tersebut masuk, akhirnya dia ngerayangi kalau bahasa kita. Tapi dia tidak zinai. Setelah itu dia menyesal. Kemudian datang kepada Nabi, dia lapor, "Ya Rasulullah, hakim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Dia pikir dia berzina, mau dirajam, mau dicambuk. Saya ingin tobat ya. Karena ketika syahwatnya bergejolak tanpa dia sadari, akhirnya, tapi dia tidak. Saya bilang, "Kau ngapain?" "Saya tidak zina, saya cuma mencium, memegangnya." Rasulullah akhirnya diam, kemudian diiqamatkan salat. Maka mereka pun salat, dia pun salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang lagi, "Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had." "Kenapa ya?" Kata Rasulullah, "Tadi kau salat sama kami?" Kata dia, "Iya." "Dosa-dosamu telah diampuni." Turunlah firman ini, "Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail." Dirikanlah salat di ujung-ujung hari dan juga di malam hari, yaitu salat 5 waktu. "Innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan, maksudnya salat akan menghapuskan dosa-dosa ya. Tapi jangan salah paham hadis ini ya. Saat saya pegang-pegang terus salat, aduh. Ini dia datang ketakutan. Kamu datang mau ulangi lagi gimana? Jadi maksud, tapi ini contoh bahwasanya suatu efek dia menghapuskan dosa sangat kuat. Sampai dosa ini dia bawa perempuan, dia cium dia, tapi dia tidak zinai, kemudian ternyata bisa gugur dengan salat yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk. Baik, menghapuskan dosa-dosa. Kemudian juga jadi menghapuskan, apalagi salatnya khusyuk. Perhatikan, nanti akan datang penjelasan. Apalagi jika khusyuk. Kemudian yang ketiga, bahwasanya amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Bahkan jadi parameter
bahkan merupakan parameter amal-amal yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi as-salat." Pertama kali manusia dihisab salatnya dulu. Ya. Fa in saluhat saluha lahu sairu amalihi. Kalau ternyata salatnya baik, sisa amalnya semua baik. Wa in fasudat, kalau rusak, maka amal sisanya juga pasti rusak. Jadi yang parameter salat dalam hadis yang lain, fa in saluha faqad aflah wa najah, maka dia telah beruntung dan dia telah lulus. Kalau dia rusak, faqad khaba wa khasir, maka dia telah gagal dan merugi. Maka seorang berusaha untuk memfokuskan solatnya, karena ini parameternya. Jadi jangan sampai dia salah dalam skala prioritas. Maksud saya dia perhatian misalnya sama puasa, dia perhatian sama baca Quran, tapi solatnya nggak perhatikan, salah. Solat dulu perhatikan, yang lain juga kita perhatikan semuanya. Tapi ada skala prioritas, karena yang pertama kali ditengok sama Allah adalah yang solat. Jadi perhatikan solatnya, perhatikan solat sunnahnya. Nanti kita akan bahas tentang utamaan solat sunnah. Ketika Allah menghisap, Allah bilang malaikat, ini solatnya kurang. Lihat ada solat sunnahnya enggak? Ada, tambalin kekurangannya. Sehingga seorang bukan solat fardu saja, dia perhatikan juga solat sunnah. Karena ini parameter, kalau baik yang lain baik, kalau buruk yang lain juga buruk. Maka ingat skala prioritas. Ya. Solat diutamakan. Kemudian salat adalah cara connecting langsung dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis sabri was salat." Jadikanlah solat sebagai penolongmu. Orang kalau ada masalah yang pertama dia keluhkan kepada Allah, jangan kepada manusia yang lain, sama Allah langsung. Dia solat, dia curhat. Nabi SAW mengatakan, "Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang solat, dia sedang bermunajat. Munajat bahasa Arab artinya ngobrol berdua. Dia sedang berkholwat dengan Allah. Dia connecting dan bukan langsung, yaitu berkholwat, berdua-duaan dengan Allah. Dengan solat. Maka siapa yang sering connecting, maka dia punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha menjalin hubungan khusus dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf dahulu mereka terkenal dengan banyak salat. Imam Ahmad salat sehari 300 rakaat. 300 rakaat. Kalau dia lagi sakit 150 atau 200. Kita kalau lagi sehat berapa? Kalau sakit mungkin sebagian tidak sholat. Alasan lagi sakit tidak sholat. Subhanallah, jadi luar biasa. Rasulullah mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fi sholat." Dijadikan kebahagiaanku pada sholat. Rasulullah hobinya apa? Hobinya sholat. Sampai Rasulullah SAW kalau lagi safar, Rasulullah bilang, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Saya ingin istirahat. Ingin connecting dengan Allah. Istirahat. Tapi sholat yang benar, bukan beban yang mau kita lepas. Jadi kita sholat kita nikmati. Jadi rubah dari beban menjadi suatu apa? Kebahagiaan. Itu baru bisa. Kita enjoy dengan apa? Sholat. Dan itu paling bagus kalau kita latihan dengan sholat malam. Jadi kita benar-benar cari muka sama Allah, bangun, kemudian kita connecting. Istri tidur biarin aja. Nanti kalau mau witir baru bangun. Kalau sholat sendiri, kalau istri bangun alhamdulillah, kalau enggak kita sholat. Ya. Sholat. Tapi kemudian yang kelima, ya, cara naik derajat cepat, derajat dan dekat dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasjudu waqtarib." Di akhir surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sujudlah, surat Al-Alaq, sujudlah dan dekatlah. Siapa yang sujud, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering sujud, semakin dekat dengan Allah. Semakin sering sujud, diangkat oleh. Makanya Nabi mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid." Seorang paling dekat dengan Allah ketika sedang
sujud karena dia sedang meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia muliakan, kepalanya dia tundukkan, kemudian dia mengakui ketinggian Allah, dia berkata subhana rabbiyal a'la, saya sungguh hina dina dan engkau maha tinggi. Saat itulah connecting dengan Allah sangat kuat dan dia sangat dekat dengan Allah. Maka Allah berfirman wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Kemudian mengangkat derajat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta innaka lan tasjud sajadatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka khati'ah. Tidaklah kau sujud sekali saja karena Allah kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah hilangkan apa? Dosa-dosamu. Jadi semakin kita banyak sujud semakin diangkat derajat, semakin diangkat derajat. Tapi di sisi Allah, di sisi manusia mungkin ada orang tidak dianggap sama sekali, dipandang sebelah mata, tapi ternyata dia rajin salat. Dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ada seorang datang kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, as'aluka marafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya pingin bareng engkau di surga. Ini permintaan berat. Pingin bareng Nabi berarti surganya tinggi. Kata Nabi, awal ghairu dzalik. Tidak ada permintaan lain, minta yang aja. Kata dia enggak, huwa dzak, saya pinginnya itu. Maka Rasulullah kasih syafaat, tapi Rasul berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku agar aku bisa beri syafaat kepada engkau supaya derajatmu tinggi, dengan kau sendiri harus banyak sujud. Makanya kalau kita lihat amal soleh yang paling banyak variannya adalah Solat ini, solat anu, solat ini, solat anu, solat ini, solat anu. Ada problem ini, solatnya gini. Problem ini, solatnya begini. Problem ini, solatnya begini. Karena Allah senang kita dekat dengan Allah. Makanya di awal kali Allah, ibadah yang sangat dicintai Allah. Kita boleh tambah sini, ibadah yang sangat dicintai Allah adalah solat. Hadisnya ketika Nabi ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Salat itu paling dicintai oleh Allah. Summa ayu, kemudian setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayu, kemudian apa? Al-jihad fi sabilillah. Salat Allah paling suka. Makanya pertama kali diwajibkan 50 waktu. Terus minta kekurangan sampai 5 waktu. Kalau bisa 50 waktu, Allah ingin hambanya salat 50 waktu. Tapi ternyata berat, cuma 5 waktu. Tadi dan di antara ibadah yang paling banyak variasi ibadahnya adalah ibadah salat. Dengan berbagai macam problem ada salat. Ini di antara keutamaan salat. Adapun terkait keutamaan duniawi, ya, kalau keutamaan duniawi yang ketujuh, makanya di antaranya dimudahkan rezeki, kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Surat Toha ayat 132. Kata Allah, suruhlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Salat butuh sabar. Nyuruh anak istri salat juga butuh sabar. Telepon anak, mesti anak udah gede, enggak apa-apa kita bilang, jangan lupa salat ya, Nak. Ya. Jangan lupa salat ya. Iya, ingatin enggak apa-apa. Anak kita sudah, bahkan mesti anak kita pondok kita bilang jangan lupa salat ya. Bahkan anak kita sudah jadi ustaz bilang jangan lupa salat. Jangan lupa apa? Salat ya. Jangan lupa, dimudahkan apa? Rezeki. Kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki dari kalian, justru kami beri rezeki. Kenapa? Karena banyak orang gara-gara cari rezeki tinggalin salat. Maka Allah tegur, kamu jangan tinggalin salat gara-gara mau cari rezeki. Kamu salat aja, bekerja yang benar, nanti saya tambah rezeki. Itu maksud ayat tadi. Kenapa Allah bilang la nas'aluka rizqan? Karena banyak orang ninggalin salat gara-gara cari rezeki. Nunda salat gara-gara cari rezeki. Tinggalkan salat gara-gara cari rezeki. Maka Allah bilang jangan begitu. Kamu salat aja, nanti rezeki saya tanggung ya. Dan kemudian di antaranya salat adalah mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya tadi disebut as-salatu nurun, yaitu cahaya di antaranya cahaya di hati. Makanya seorang kalau mau keluar ke masjid dia baca doa jalan menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan dalam dadaku apa, dalam hatiku apa? Nur, ya.
Fa fi sam'i nuran, di telingaku pendengaranku ada cahaya. Fi basari nuran, pada pendengar ada cahaya. Wa an yamini nuran, ya Allah jadikanlah cahaya di sebelah kananku. Wa an shimali nuran, sebelah kiriku cahaya. Min fauqi nuran, dari atasku cahaya, dari tahti nuran. Dia dalam wajal fil lisani nuran, pada lisanku juga ada cahaya, sehingga dia dipenuhi dengan cahaya. Di antaranya cahaya di hati. Makanya Allah mengatakan ketika orang terkena problem, di antara yang paling bagus adalah dengan salat. Contoh Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Rasulullah. Rasulullah dimaki-maki, dihina-hina. Rasulullah manusia. Dan dia ada sifat manusianya sehingga dia diuji juga oleh Allah bahkan lebih daripada kita. Maka diuji, dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan penyair gila, dikatakan macam-macam. Maka Rasulullah dadanya sempit. Maka Allah mengatakan solusinya apa? Ya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kata Allah, hendaknya engkau salat. Jadi orang gelisah, sedih, salat. Supaya hilang apa? Kesedihannya. Pada sujud, insya Allah selesai. Paling tidak berkurang. Selama kita masih bisa sujud, masih ada solusi. Kalau sudah enggak bisa sujud, sudah enggak ada solusi. Selama kita masih sujud, masih ada solusi. Ada tempat kita curhat, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya, di antara mendatangkan kebaikan adalah dengan banyak sujud. Tapi ini sebagian dari, saya bilang tadi ada 30 ya, tapi ini sebagian aja, paling tidak mewakili untuk memotivasi kita untuk banyak salat. Baik, tinggal terakhir kita bahas tentang adab-adab salat. Ya, kalau sudah dihapus ya. Tapi saya bacakan sini di antara adab-adab ketika kita ke masjid. Saya bacakan yang pertama, ketika ke masjid ya, berusaha memakai pakaian yang baik dan sopan, yang bagus ya. Kata Allah, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ya ketika ke masjid. Jadi kalau ada pakaian bagus, kita pakai pakaian yang bagus. Selama menutup aurat tidak mengapa, tapi kalau ada pakaian kita pakai buat ke masjid itu lebih baik, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara umum pakaian yang menutup aurat sudah cukup ya. Tapi kalau mau lebih baik, oke. Yang kedua, menghindari aroma tak sedap pada anggota tubuh dan pakaian. Ya, jangan kita masuk kemudian malah mengganggu yang lain ya. Makanya Rasulullah mengatakan, man akala thuman aw basalan falyatazilna. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka jauhilah kami. Ya. Wal yaqut fi baitihi. Hendaknya dia salat di rumahnya saja. Ya, mungkin dulu kan mungkin tidak seperti sekarang, banyak sarana untuk menghilangkan aroma ya. Makanya jangan kita salat malah mengganggu orang kanan kiri kita. Kita makan bawang, akhirnya ketika kita baca abab itu, apa nama bahasa Indonesia? Abab kalau bahasa Jawa. Abab juga sama. Abab juga ya itu. Bawa mulut ke kanan ke kiri sehingga orang terganggu ya. Termasuk di antaranya orang yang merokok ya.
Kalau bisa sikat gigi dulu ya. Bukan berarti maksudnya merokok halal, enggak ya. Cuma kalau merokok jangan bikin masalah di masjid. Nanti amin. Ini orang terganggu ya. Dia tadinya khusyuk lagi berdoa, ganggu semua doanya. Gara-gara kita ganggu kekhusyuannya, khusyuknya jadi kacau gara-gara ada aroma bau mulut. Ya kalau bisa bersih-bersih dulu. Nah, beda halnya kalau seperti bawang sudah dibakar, sudah enggak punya atau sudah dimasak tidak punya pengaruh. Atau kita mungkin pakai aroma apa menghilangkan bau, insya Allah enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai ada bau yang mengganggu orang yang tetangga sedang sholat. Karena sangat mengganggu khusyuan. Ya. Kemudian ketika ke masjid berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalat fala ta'tuha tas'aun." Kalau sudah diiqamatkan salat, enggak usah terburu-buru ya. Wa'tuha tamshun, tapi berjalan aja, jangan lari. Berjalan aja enggak apa-apa, tapi jangan lari ya. Alaikumus sakinah, tetap jalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati salat. Wa ma fatakum fa'timu, yang kalian tidak sempat dapati sempurnakan ya. Sempurnakan. Agar kalau kita buru-buru nanti kita salat tidak khusyuk. Dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi salatin." Karena salah seorang ketika sedang berjalan menuju masjid dia sudah dapat pahala salat. Jadi dia tetap jaga karena dia sedang dalam salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau bisa segera ke masjid. Jangan belakangan ya. Jangan belakangan. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasa ma fin nida wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau orang-orang tahu tentang bagaimana pahala yang besar ya dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatinya kecuali dengan undian, maka mereka akan melakukannya. Artinya pahala di saf pertama itu sangat besar. Maka seorang berusaha biasakan diri untuk di saf pertama. Jangan lupa ketika keluar rumah menuju masjid baca doa tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran sampai nuran dan seterusnya. Doa yang tadi, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya, di penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, kananku cahaya, kiri cahaya, bawahku cahaya, amami belakangku cahaya, dan jadikanlah aku bercahaya. Jangan lupa doa masuk masjid ya. Paling tidak kita mengatakan Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Kalau kita mau lengkap, kita baca a'udzubillahil azim wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Kalau versi lengkap. Kalau versi singkat, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Agar kita di masjid dibukakan rahmat-rahmat Allah. Menunjukkan masjid adalah tempat rahmat Allah. Mungkin kita mau salat, mungkin kita mau pengajian, kita mau duduk, rahmat Allah turun. Kalau mau lengkap tadi kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, salawatu wassalamu ala Rasulillah, baru Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk dengan kaki kanan, kalau keluar pertama kali dengan kaki kiri. Jangan lupa ketika masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' raka'ataini." Kalau dia masuk masjid jangan duduk kecuali setelah salat 2 rakaat. Kemudian kalau dia sudah masuk masjid, dia nunggu salat, maka malaikat akan mendoakannya ya. Dan dia dianggap masih salat selama dia menunggu masjid, malaikat mendoakannya ya. Malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Dan ini keutamaan orang yang bersegera ke masjid. Dia datang dalam rangka nunggu salat. Selama dia duduk, malaikat doain dia, Allah rahmati dia, ya Allah ampunilah dia. Selama dia tidak selama tidak berhadas, tidak batal wudunya. Kemudian hati-hati jangan melakukan transaksi jual beli atau cari barang hilang di masjid. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijarataka." Jika engkau melihat ada orang yang berjual atau membeli di masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu.
Dan kalau kau melihat ada orang mencari barang hilang, maka katakan semoga barangmu tidak kembali. Sebagai hukuman, ini masjid bukan tempat cari barang hilang dan bukan juga tempat untuk jual beli. Ya. Tidak boleh untuk duniawi, ya. Dunia. Ya. Tes. Perdagangan tidak boleh di masjid. Boleh, di sini boleh. Ini bukan masjid. Tapi kalau di masjid tidak boleh. Tidak boleh orang di masjid jualan travel. Ya. Tes. Travel dagangan bukan? Travel dagangan bukan? Cari untung atau tidak? Cari untung nggak boleh, nggak boleh. Ada orang misalnya sediakan air, ternyata ada iklannya, nggak boleh. Karena itu di masjid kita tidak membantu jual beli dan tidak membantu proses jual beli. Jualan buku pun nggak boleh di masjid. Ustadz punya buku baru, beli ya? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, kan? Ini semua jual beli. Ya. Ya. Karena tidak berkah. Kemarin saya ngisi pengajian, ada yang kasih hadiah voucher. Vouchernya voucher toko tertentu. Ya, ini juga jual beli namanya, iklan. Ya, saya bilang enggak, uangnya aja. Kalau voucher enggak. Karena voucher tulis ini, siapa yang mau ini silakan beli di warung ini, warung anu, enggak boleh. Ini iklan, enggak boleh. Jadi kita berharap berkah di masjid, jaga masjid jangan sampai jadikan sarana untuk jual beli. Taib yang terakhir yang kita bahas tentang ketika sudah masuk sholat, jangan lupa khusyuk. Apa? Khusyuk. Khusyuk ini adalah ibadah yang sangat agung dan Allah memuji orang-orang beriman dengan khusyuk. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Allah telah mengkaitkan kemenangan dengan salat yang khusyuk, ya. Kata Ibnu Qayyim, waqad allaqallahu al-falah bi khusyu'il musalli. Allah mengkaitkan kemenangan seseorang, keberuntungan seorang dengan khusyuknya orang yang salat fi salatihi. Faman fatahu khusyu'us salat lam yakun min ahlil falah. Siapa yang tidak khusyuk dalam salatnya maka dia luput dari keutamaan ini, ya. Wa yastahilu husulul khusyu' ma'al ajalah wan naqar qat'an, dan mustahil kata Ibnu Qayyim orang dapat khusyuk kalau salatnya buru-buru, apalagi cuma matok-matok, enggak mungkin. Khusyuk itu harus kita nikmati pelan-pelan, ya. Bal la yahsul khusyuk qat illa ma'at tuma'ninah. Namun khusyuk itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan tuma'ninah, dengan tenang. Wa kullama zada tuma'ninatun wa kullama zada tuma'ninatan zdada khusyu'an, dan setiap tambah ketenangan maka khusyuk semakin tambah. Wa kullama qalla khusyu'u istaddat ajalatuhu. Setiap semakin sedikit khusyuknya semakin buru-burunya. Hatta tasira harakatun yadawi harakatu yadayhi bi manzilatil abas. Akhirnya dia banyak gerak, ya. Artinya seorang berusaha untuk khusyuk. Dan pahala seorang tergantung kekhusyuan salat. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha aw thuluthuha." Seorang selesai dari salatnya namun tidak dicatat bagi dia pahala kecuali setengah pahalanya atau sepertiganya atau seperempatnya atau seperlimanya atau seperenamnya sampai atau sepersepuluhnya. Ini diantaranya kembali kepada khusyuk. Maka seorang berusaha untuk salat dengan khusyuk. Adapun bagaimana kiat-kiat supaya khusyuk, ada beberapa kiat, ya. Di antaranya dia menghadirkan bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sedang laporan. Jadi kalau kita laporan ke pembesar, kita laporan ke bos, kita mungkin akan tenang. Ini kita laporan kepada Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang beri rezeki kepada kita, yang berikan kita kenikmatan selama ini, yang menjaga kita, yang menciptakan kita, akan membangkitkan kita. Maka tentu kita sadar bahwasanya saya yang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka ini membantu dia untuk khusyuk. Di antara yang membantu dia untuk khusyuk, dia
perhatian ketika solat. Cara perhatian dia datang sebelumnya, dia persiapan sebelumnya. Semakin banyak persiapan maka semakin mudah khusyuk. Beda kalau orang datang mau solat, tapi kalau dia datang dulu, kemudian dia solat dulu, dia berdoa dulu, maka ini lebih mudah untuk khusyuk. Kemudian di antaranya dia menganggap ini adalah solat yang terakhir. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu salata muwaddi'in. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Kata Nabi, kalau kau sedang salat, anggaplah ini salat perpisahan. Bisa jadi ini salat terakhirku. Maka seorang kalau salat menganggap salat terakhir, maka dia akan salat dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan dia ingin berpisah. Kemudian di antara cara khusyuk, jangan lupa pelajari makna-makna kandungan yang kita baca. Ini sangat penting. Kita baca apa maknanya Al-Fatihah, apa makna bacanya ruku, sujud, kita berusaha pahami maknanya. Di antara yang bantu khusyuk, kita bervariasi dalam baca. Ini kalau punya hafalan, kalau enggak punya hafalan repot ya. Nah, seperti ruku doanya banyak, ada subhana rabbil azim, ada subuhun kudus rabbul malaikati waruh, ada subhanadzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ya, ada banyak doa ruku, doa sujud juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Banyak doa ruku, banyak juga doa sujud. Doa iftitah juga banyak. Kalau kita hafal, kita variasikan, insyaallah lebih mudah khusyuk. Tapi kalau bacanya itu-itu aja, kadang-kadang sudah otomatis. Kita pikiran kemana, tetap mulut bisa baca karena sudah terbiasa. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fikih salat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.